Ya, selamat pagi menjelang siang ya. Kita lanjutkan kuliah kita lagi, yaitu ini saya share ya, kalau lupa. Tadi ini baru kita cari transformasi Laplace atau Laplace transformnya. Jadi bagaimana inverse-nya ya? Bagaimana inverse-nya? Ini lanjutannya. Jadi inverse dari hasil itu 3/4 3/4 S kuadrat dari akar pi per S. Ini S ya. Nah ini. Ini kalau kita lihat ada bilangan 3/4. Ini konstan ya. 3/4 boleh kita apa? 3/4 boleh keluarkan ya. Keluarkan dari inverse Laplace, jadi 3/4 dikeluarkan. Inverse Laplace dari tinggal apa? Kalau kita keluarkan per S kuadrat, kemudian akar pi per X kan akar pi per akar S, ya enggak? Akar pi per akar S. Nah, ini sama dengan 3/4 inverse Laplace dari akar pi itu berasal nilainya sama dengan gamma ya. Gamma setengah. Karena gamma setengah itu nilainya adalah akar pi ya. Per S pangkat 2 akar S. S pangkat berapa tuh? S pangkat 2 kali S pangkat setengah nak. Akar S kan sama dengan S pangkat setengah kan? Hello. 2 ini tadi saya lihat matanya di situ. Ya enggak bisa-bisa nanti. Ini gampang-gampang sulit ya. Oke. Terserah Anda ya, saya enggak paksa gitu. Oke, jadi adalah 3/4 inverse Laplace dari ini gamma setengah. Oh ya, gamma setengah ini juga konstan ya. Berarti gamma setengah juga bisa keluar ya. Karena gamma setengah adalah konstan, boleh keluar ya. Berarti ini bisa kita keluarkan. Gamma setengahnya 3/4. Gamma setengahnya boleh dikeluarkan ya. Dikali dengan inverse Laplace dari gamma yang sudah keluarkan tinggal apa? Seper ya, nak. Seper S pangkat dikalikan pangkat berapa nih? Halo. S pangkat 2 kali S pangkat setengah, S pangkat 2 setengah nak? Ya. Karena kita punya rumus inverse Laplace dari seper S pangkat N plus 1 adalah ya adalah T pangkat N per gamma N plus 1. Ya. Ini tadi sudah dibuktikan ya. Rumus kebalikan dari Laplace, yaitu inverse Laplace. Ya. Sehingga S pangkat 2,5 kita pecah menjadi 3/4 gamma setengah. Ya. Gamma setengah ada dikali dengan inverse Laplace dari seper. Ya. Seper S pangkat N plus 1. Jadi S pangkat berapa tambah 1 nih? 2,5 itu 1,5 tambah 1 enggak?
Nah, 1/2 ini adalah N-nya. 1/S pangkat N plus 1. Menurut ketentuannya itu sama dengan apa? 3/4 gamma dari setengah kali, ini rumusnya apa nih? T pangkat ya, T pangkat N per gamma N plus 1 ya. N plus 1. Jadi ini 3/4 gamma setengah. T pangkat N-nya berapa sini? Halo? Ini N-nya berapa nih? 1/2 kan? Jadi kalau 1/2 berarti T pangkat 1/2 per gamma 1/2 plus 1. Ya. 1/2 plus 1. Menurut ketentuannya tadi apa? Ini. Oh ya, ada rumus gamma N plus 1 adalah N gamma N. N gamma N. Ya. Jadi berarti sini kalau 1/2 ini 1/2, ini N-nya. Berarti N gamma N. Ini sama dengan 3/4 gamma setengah dikali T pangkat 1/2 per ini adalah N gamma N. Ya. N-nya sini 1/2 gamma 1/2. Ya. 1/2 sendiri adalah 3/2 ya. Adalah 3/2. Jadi ini sama dengan 3/4 gamma setengah dikali dengan T pangkat 1/2 per, nah 1/2 ini bisa dibulatin menjadi apa? 1/2 itu adalah N apa 3/2 kan? 3/2. Itu yang bawah 1/2 gamma 1/2 ya. Jadi 1/2 adalah 3/2. Kemudian gamma 1/2 pecah lagi. Gamma berapa tambah 1? Setengah nak? Ya kan gamma N per 1. N gamma N. Jadi N-nya sini setengah. Nah kita pecah ini menjadi apa? 3/4 gamma setengah. Gamma setengah. Terus ini T. Nah, ini 1 bagi 3/2 berapa? 2/3 ya? Ya nak? 1 bagi 3/2 kan? 2/3 kali T pangkat 1/2. Ini dipecah gamma N per 1 apa? N gamma N. Nah ini kan bisa dicoret nih. Gamma 1/2. Ya, gamma 1/2 bisa kita sederhanakan. Sehingga ini jadinya 3-nya bisa dicoret. Itu enggak? Bisa coret 1, ini tinggal 2 ya. Itu ya. Oke. Ini 2. Terus ini T pangkat hasilnya T pangkat 1/2 ya, T pangkat 1/2 per 2. Ini 2 katanya. 2 dekat setengah 1 enggak? Sehingga hasilnya T pangkat 1/2. Sesuai enggak? Yang soal sebelumnya ini Laplace T 1/2 hasilnya 3/4 S kuadrat aktif per S. Inverse dari hasilnya balik lagi T pangkat 1/2. Cocok? Bolak-balik. Jadi kita belajarnya harus bolak-balik. Cari Laplace-nya, hasil Laplace diinverskan kembali ke soal lagi. Dan Laplace soal sama dengan hasil. Inverse hasil adalah soal. Ya, bolak-balik itu. Itu dasarnya yang perlu tahu ya. Oke.
Demikian juga yang apa? Nomor kedua belum ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Itu. N gamma n per 1 dan ya gamma di bawahnya n per 1 itu adalah n gamma n. Jadi kalau ada gamma 1,5 plus 1 adalah 1,5 gamma 1,5. Nanti gamma 1,5 adalah setengah tambah 1 kan. Jadi gamma setengah tambah 1, n-nya setengah, n gamma n, setengah gamma setengah. Ya. Oke. Jadi terbuktilah bahwa hasilnya 1,5 dibalik ya. Itu 1B. Nanti satu yang kita pelajari ya. Dilanjutkan sebentar lagi dengan yang nomor 2 Laplace E pangkat T ya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo. Hai melulu. Oh gitu. Gamma 1,5 adalah gamma berapa tambah 1? Setengah kan? Setengah itu n-nya. Gamma n per 1, n gamma n. Jadi kalau gamma setengah tambah 1 dalam kurung di bawah gamma n setengah plus 1, n gamma n. Setengah gamma setengah. Ya. Jelas ya? Oke. Kemudian yang nomor 2 itu kan Laplace dari apa? Laplace dari E pangkat AT, rumusnya adalah 1/S min A, betul enggak? Maka inverse Laplace dari 1/S min A adalah E pangkat AT. Ini sudah kita pakai kan? Ini sudah kita pakai di mana? Yang tadi jarak yang ditempuh oleh mobil ya. Yang menggunakan persamaan diferensial order 1 dan order 2 ya. Kemudian yang ketiga sebentar lagi Laplace dari kosinus omega T adalah S per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Kebalikannya, inverse dari hasil S kuadrat tambah omega kuadrat adalah kosinus omega T. Ya. Jadi bolak-balik ya. Jadi inverse dari hasil adalah soal, gitu. Laplace soal sama dengan hasil. Inverse hasil adalah soal. Ya. Ini mengulang kebalikan dari Laplace transform. Ya. Baik, yang keempat sama juga ya. Yang keempat, Laplace dari sin omega T adalah omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Maka inverse dari omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat adalah sin omega T. Oke. Yang kelima, semua dibalik ya, itu ceritanya ya. Yang kelima, inverse Laplace dari
kosinus hiperbolik dari AT adalah S per S kuadrat dikurang A kuadrat. Maka inverse Laplace dari S per S kuadrat dikurang A kuadrat adalah kosinus hiperbolik AT. Hiperbolik. Ya. Ya dibalik semua. Ya, dibalik. Jelas sampai sini? Kita mulai lagi nih. Mana bisa Anda konsentrasi lihat di apa yang saya terangkan. Nanti yang belakang ini lebih sedikit lebih meningkat lagi. Ini coba balik, tapi yang sifat-sifatnya itu yang kadang-kadang yang sedikit. Ini yang sifat-sifat itu yang saya uji yang ini dasar ini ya harusnya sudah tahu Anda kan. Yang terakhir yang itu Laplace atau Laplace dari sin hiperbolik AT adalah apa? Halo? A, ya enggak? S kuadrat dikurang A kuadrat. Maka inverse Laplace dari hasilnya A per S kuadrat dikurang A kuadrat apa? Sin hiperbolik AT. Ya, udah ini mudah ya. Tinggal balik-balik ya. Nah, yang mulai yang ini sifat transformasi pertama. Balikannya ya. Kan ada yang Anda belajar tentang sifat translasi pertama kan? Pergeseran pertama. Translasi itu pergeseran. Ada kan? Sifat translasi pertama. Atau pergeseran ya. Translasi itu pergeseran pertama. Kita ada pelajari apa? Halo. Bahwa Laplace dari E pangkat AT kali fungsi T adalah fungsi besar ya, S min A. Betul nggak nih? Masih ingat nih? Halo? Masih ingat nih? Ya, translasi itu kan pergeseran. Pergeserannya. Pergeseran pertama. Jadi translasi sama dengan pergeseran. Ya kan? Nah, kebalikannya gimana? Maka inverse dari fungsi S min A besar ya. Harusnya jawab ini kan. E pangkat AT kali fungsi T. Nah, kalau gini, udah ketemu Anda. Hati-hati. Ini sering dipakai ya. Kalau gini jadi masalahnya Anda ini fungsi T-nya berapa? Itu problemnya ini yang kalau dibalik-balik itu gampang aja kan. Tapi kalau dibalikkan, masa fungsi T-nya dari mana? Halo? Anda masih ingat enggak rumus dasarnya apa? Rumus dasarnya masih ingat enggak? Kan batu Anda belajar apa? Rumus Laplace kan Laplace fungsi T adalah integral nota hingga E pangkat min ST fungsi T-nya sama ya, ini sama ini, dt. Hasilnya fungsi S. Ada kan? Halo? Berarti apa? Berarti kebalikannya apa? Inverse. Akibatnya inverse dari fungsi S, ya enggak? Apa hasilnya? Halo? Inverse dari fungsi S apa? Inverse dari fungsi S adalah
fungsi T, betul nggak? Nah, ini yang diambil. Ya. Ini yang diambil. Jadi, ini bahwa fungsi T itu harus diganti dengan apa? Ini. Inverse fungsi S. Ya. Jadi yang ini tadi fungsi T-nya diganti dengan inverse dari fungsi S. Nah, sama nggak yang tadi kan ini saya lihat. Halo. Fungsi T-nya adalah inverse dari fungsi S. Itu ya. Ini yang bahaya. Kalau Anda nggak tahu fungsi T itu, kacau udah. Dapat fungsi T adalah fungsi F besar. S. Kalau dibalik, nah ini yang tadi kan ceritanya itu. Nah, fungsi T adalah fungsi S. Maka inverse fungsi S adalah fungsi T. Sehingga fungsi T bisa kita substitusi dengan inverse fungsi S. Sudah jelas? Contoh. Dari contoh. Sekalian kita ulang lagi. Laplace hitung dulu. Kemudian dibalik. Ya. Ini sering diuji juga. Apa yang saya sebut itu nanti itu pasti keluar. Ya. Sering diuji. Ya semua dipelajari ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Oke. Nah, sekarang contoh. Bolak-balik ya. Contoh bolak-balik itu artinya cari Laplace-nya, inverse-nya. Dua-dua. Berapakah Laplace dari E pangkat 3T kali sinus dari 5T? Adalah fungsi S min A. Mestinya enggak? A-nya berapa sih? A-nya berapa? 3. Kan E pangkat AT. E pangkat AT. Jadi S-nya sama S apa? A-nya berapa? A-nya adalah 3 ya. Nah, ini apa nih? Ini adalah fungsi T-nya ya kan? Ini adalah fungsi T-nya. Jadi kalau fungsi T-nya adalah sin omega T, maka fungsi S berapa? Fungsi S adalah inverse dari fungsi T, ya enggak? Bukan inverse, salah-salah. Adalah Laplace fungsi T, bukan inverse ya, sorry. Fungsi S adalah Laplace dari fungsi T. Jadi fungsi S adalah Laplace dari sin omega T. Omega-nya berapa? Omega-nya berapa? Ini omega kan? Omega-nya adalah 5. Jadi berarti omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Jadi ini adalah omega 5 S kuadrat tambah 5 kuadrat 25. Nah, ini yang dipakai itu untuk perbandingannya. Kalau fungsi S 5 per S kuadrat tambah 25, maka berapa nilai fungsi S min A? Oh, ini fungsi S min 3 ya, nak? A-nya ganti 3. Nah, ini tentu ini sama dengan apa? Nih, fungsi S sekian. Kalau fungsi S min 3 berapa? Semua S diganti S min 3 enggak? Tinggal lihat ini fungsi S min 3, berarti ini 5 per S ini diganti fungsi S min 3. Benar enggak? S kuadrat jadi S min 3 kuadrat tambah 25. Enak? Halo? Ngerti enggak nih? Kalau fungsi S 5 per S kuadrat tambah 25. Ini 25 ya. Tambah 25. Maka fungsi S min 3. Semua S diganti S min 3 enggak? Berarti ini 5 per fungsi S min 3. 5 per S min 3 kuadrat tambah 25 kan? Ini ya, 5 per S min 3 kuadrat. Kita kuadratkan berapa? 5 per, pakai segitiga Pascal. Kuadrat pertama, S kuadrat. 2 kalinya, 2 kali 3, 6S. Min 3 kuadrat, 9. Tambah 25. Nanti saya suruh maju ke whiteboard ya.
Ini jumlah K berapa? Ini kan hasil dari segitiga Pascal. 5 per S kuadrat kurang 6S. 9 tambah 25. 34. Nah, sekarang inverse-nya gimana? Kita inverse-kan gimana nih? 34 ya. Ini hasilnya 34. Nah, soalnya sekarang inverse Laplace dari 5 per S kuadrat kurang 6S tambah 34. Bisa nggak hasilnya nanti jadinya nih E pangkat 3T kali sin 5T ini hati-hati nih. Tolong sekali lagi ya dulu. Notebook tutup ya deh. Notebooknya ditutup, laptopnya ditutup. Kita concern. Ini yang sering kali salah ya di UTS atau apa pokoknya di ujian. Pasti saya uji, saya kasih tahu Anda ini pasti diuji. Inverse-nya. Ya. Baik. Nah, sekarang saya tanya nih. Bisa nggak jawabnya E pangkat AT kali apa sin 5T? Ya nggak? Bagaimana dapatnya nih? Halo. Ini harus diubah dulu menjadi apa? Menjadi apa? Nih, bagaimana menjadi kuadrat murni? Kan pada Desember dapat kuadrat murni kan? S kuadrat kurang 6S tambah 34. Ini sama dengan yang fungsi S ini kan? Salin. S kuadrat kurang 6S. Ada rumusnya supaya jadi kuadrat murni. Sini adalah koefisien S dibagi 2 kurung kuadrat. Berapa tuh? Berapa persen S di sini? Halo? Min 6 ya. Koefisien S-nya adalah min 6 dibagi 2 dikurung kuadrat. Berapa tuh? Min 3 bagi kuadrat berapa? 9. Pas ini tambah 9 kurang 9. Supaya 0 kan? Baru ini 34 masuk sini tambah 34. Betul nggak? Halo? Paham nggak tuh? Apa? S kuadrat kurang 6S tetap. Tapi untuk mendapatkan bilangan kuadrat yang 9 ini, rumusnya koefisien S, yaitu min 6, dibagi 2. Ya. Koefisien S min 6 dibagi 2. Kurung kuadrat. Min 6 bagi 2, min 3, pangkat 2, 9. Tambah 9, kurang 9. Kan 0 hasilnya. 34 tetap. Nah, kita butuh 3 suku utama menjadi kuadrat murni. Apa tuh? Asalnya S kuadrat itu asalnya S, min 9 itu asalnya 3. Betul nggak? Dikuadratkan. Terus 34 kurang 9 berapa? 25. Oke? Taruh tulis di sini. Ya. Jadi inverse Laplace dari 5 per S min 3 kuadrat. Salin ya. Ini kita salin nih. Ini yang kita salin. Ini apa? S min 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Benar nggak? 25 itu kan 5 kuadrat. Anda tahu ini S min A. Oh ya tadi. Ada syaratnya apa tadi? Inverse dari fungsi S min A adalah apa? Tadi barusan yang saya terangkan tadi. Nih. Inverse dari fungsi S min A adalah E pangkat AT kali inverse fungsi S. Tentunya fungsi T.
Di mana fungsi T tadi sudah buktikan di atasnya bahwa mana ini dapat fungsi T adalah fungsi S, inverse fungsi S adalah fungsi T. Dibalik, fungsi T adalah inverse fungsi S. Enak. Fungsi T-nya diganti dengan inverse fungsi S. Enak. Jadi ini ya merupakan yang diingat ini ya. Jadi inverse Laplace dari fungsi S min A adalah E pangkat AT kali inverse fungsi S. Nah ini yang kita pakai di sini. Kalau Anda nggak ngerti ini, kacau balau nih. Ya, ini pasti diuji. Saya udah kasih tahu ya. Jadi ini sama dengan apa? Fungsi S min A. Ini S min A nih. S min A. A-nya 3. Berarti enggak? Nampak kan? A-nya 3 nih. A-nya adalah 3. Ya. Jadi rumusnya apa? E pangkat AT kali inverse dari fungsi S. Gitu enggak? Artinya apa? Semua S min A jadi S. Jadi S ya. Kalau yang di Laplace tadi apa? Semua S jadi S min A kan? Kebalik ya. Jadi ini sama dengan E pangkat A ini berapa? 3. Jadi AT, jadi ini E pangkat 3T inverse Laplace dari apa? Omega 5 per S min A-nya jadi S. S kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah ini kan merupakan apa nih? E pangkat 3T dikali kalau ada omega. Omega PS kuadrat tambah omega kuadrat. Apa rumusnya? Sinus omega T. Cocok nggak main soal yang Laplace tadi? Mana? Nah ini. Betul nggak? E pangkat 3T kali sin 5T. Halo? Inilah yang perlu ingat. Ya. Ya. Jadi Anda kalau mau latihannya, pokoknya cari Laplace-nya, inverse-kan hasilnya. Kembali ke soal. Sama integral. Hasil integral di diferensial, kembali ke soal. Nah ini juga, ini lain. Semua hasil Laplace di inverse, kembali ke soal. Kalau diferensial sama integral, semua hasil integral di diferensial hasil integral, kembali ke soal. Jadi soalnya. Okay. Ada pertanyaan? Halo? Ya. Ini Laplace nih. Itu hasil Laplace ya diinverskan. Nah, itu yang sulit kadang-kadang ya. Karena yang mengandung fungsi S min A. Ya. Fungsi S min A. Oke. Nah, sebentar lagi sifat translasi kedua. Ya. Gimana? Sifat translasi yang kedua. Nah, ini yang inverse-nya ya. Dari hasil tadi, hasil Laplace dari fungsi E pangkat AT kali fungsi T, dapatnya ini, balik lagi dia diinverskan E pangkat AT kali fungsi T. Ya. Selesai? Finish? Oke. Kita lanjutkan dengan sifat translasi keduanya. Jadi semua yang Anda pelajari itu bolak-balik ya.
Kayak kimia ada keseimbangan ya. Oke, sifat translasi atau pergeseran. Translasi atau pergeseran kedua. Ya. Kedua. Yaitu GT diketahui adalah fungsi T min A satu fungsi T min A, satu hasilnya 0. Kapan dia fungsi T min A? Kalau T-nya positif, besar dari A. Kapan hasilnya 0 jika T kecil dari A. Ini kan artinya apa nih? Sehingga nah artinya ini, yang ini. Yang ininya, T min A-nya, T kecil A. Besar dari A artinya T-nya terletak antara A sampai plus T enggak? Makin besar. Jika integral Laplace itu 0 sampai tak hingga. Kalau kecil dari A apa? Paling kecil kan 0. Paling besar A. Itu maksudnya. Itu artinya. Ya. Nah ini kalau menurut ketentuan Laplace-nya adalah Laplace GT adalah apa? Adalah E pangkat min AS. Ya enggak? E pangkat min AS dikali fungsi S. Ini apa ini kan? GT. Nah, bagaimana kalau pertanyaannya adalah kebalikannya? Balik lagi. Maka inverse dari hasilnya E pangkat min AS kali fungsi S itu apa? Ya balik ke sini kan harusnya kan? Hasilnya soalnya sama ini kan? Tapi lambangnya mereka buatnya ini U T min A kali F T min A. Yang ini yang sama dengan ini salin nih. Fungsi T min A untuk T besar dari A sama dengan 0 untuk T kecil dari A. Tapi di buku-buku cetak ditulisnya UT min A, FT min A. Ya. Nah, yang bagusnya ya sama persis yang kita pakai yang pertama kali itu GT itu adalah FT min A untuk T besar dari 0, T besar dari A untuk GT sama dengan 0 untuk T kecil dari A. Paham maksudnya? Dibalik ya. Nah itu lambangnya. Lambangnya. UT min A. Ya. Lambang. Nah sekarang contoh. Saya contoh. Ya. Kalau sudah, contoh. Di setnya itu ada contoh ya harusnya ya. Kecuali yang mudah sekali. Nah, misalnya sini GT adalah diketahui untuk T-1 kurung pangkat 3 untuk saya belum kirim ada enggak yang apa Laplace materinya belum ya nanti saya kirim. Ada sosok Latin sana ya belum ya. T-1/3 untuk T besar dari 1, 0 untuk T kecil dari 1. Ini yang tadi saya katakan, ini Anda terjemahan apa nih? Masih ingat enggak terjemahannya? Kalau besar 1 dari 1 sampai tak hingga, ya kan? Kalau dia kecil dari 1 artinya 0 sampai 1. Ya. Itu yang ingat. Nah, sehingga kita dapat apa? Laplace
Laplace GT apa? Laplace GT adalah E pangkat min AS kali fungsi T. Ya. Dan saya tanya Anda, ini apa nih? Ini adalah fungsi T min. Ini adalah fungsi T min A ya. Fungsi T min A, A-nya adalah 1. Ya kan? Ikuti ini yang ada nih. Berarti fungsi T min 1 adalah T min 1 pangkat 3 enggak? Yang sama tuh T min 1-nya. Kalau T min 1 dijadikan T, apa jadinya? Akibatnya fungsi T adalah T pangkat 3 enggak? Paham maksudnya? Fungsi T min 1 adalah T min 1 pangkat 3. Bukan dihilangi kayak satu. Sama dengan fungsi S dari fungsi T min A. Kalau fungsi T min A menjadi fungsi S, semua T min A jadi S. Kan gitu. Kalau fungsi S dari T min A, semua S jadi T min A. Kan? Balikannya dibalik T min A jadi S. Ya. Kalau ini tahu, maka fungsi S dapat cari enggak? Oh maaf, ini ada salah rumus. Di sini, ini adalah huruf besar. F itu ya, fungsi S nih, bukan fungsi T. Maaf ya. Ini adalah E pangkat S kali fungsi S. Ya. Maksudnya kayak gini kan. Nah, fungsi S apa? Fungsi S adalah Laplace dari fungsi T. Nah, fungsi T-nya ini. Ini fungsi T-nya kan. Fungsi T-nya dari fungsi T min 1 adalah T min 1 pangkat 3. Maka fungsi T adalah diciutkan dari T min 1 dari T. Sehingga ini kita cari fungsi S adalah Laplace dari T pangkat 3. T pangkat N. Rumusnya apa? N faktorial. Rumusnya N faktorial per S pangkat N plus 1. Hasilnya apa? 3 faktorial per S pangkat 3 plus 1. Hasilnya apa? 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 per S pangkat 4 atau 6 per S pangkat 4. Inilah apa? Hasil Laplace fungsi S-nya. Nah, kalau ini tinggal ikuti nih. Apa nih? Ini sama dengan E pangkat min A. A-nya berapa? A-nya berapa sih tadi? T, ya. A-nya 1, betul. Ya, A itu diambil dari ini. T besar. T, T besarnya 1, tuh A-nya 1. Ya. Jadi A-nya 1. Jadi ini A-nya ditulis ini 1 S. Fungsi S ya 6 per S pangkat 4. Sehingga hasilnya 6 E pangkat min S per S pangkat 4. Inilah jawabannya. Paham ke sini? Halo. 6 E pangkat min S per S pangkat 4. Ini Laplace ya. Ke inverse. Jadi. Nah, sebentar dibalik lagi. Inverse-nya gimana? Kan gitu kan. Jadi kita belajar bolak-balik. Cari Laplace, cari transformasi Laplace, hasilnya diinverskan. Kembali ke soal lagi. Balik lagi ke soal. Ya. Any question? Ada yang mau tanya? Halo? Ya. Kalau menurut jawabnya ini udah habis dari tadi ini. Baru lagi Pak di saya lihat tak cocok ya. Dia punya apa? Paling bagus tuh dosen yang menyusun materinya, mengajar mata kuliah itu, sudah pernah mengajar mata kuliah itu, dan tahu space waktunya. Jadi kalau ajar itu kan udah tahu. Jadi saya rekam itu ada oh ini butuh waktunya. Baru susun.
Ini nyusunnya ya, belum pernah ngajar. Mata kuliah itu mungkin belum diajarkan. Dikira-kira aja. Itu namanya meraba-raba. Nggak jelas. Ya. Akibatnya itu. Baik. Sekarang dibalik. Bagaimana kalau dibalik ini? Sorry. Kalau dibalik mencari inverse Laplace dari 6 6E pangkat min S per S pangkat 4. Begitu kan? 6E pangkat min S per S pangkat 4. Kan? Nah, ini kita pecah menjadi apa? Sama nak E pangkat min S dikali 6 per S pangkat 4. Sama ya, hati-hati ya. Nah, kita punya rumus ini apa? E pangkat min AF kali fungsi S. Itu enggak? Halo? Saya tahu itu modelnya. Mati itu banyak model yang apa identik, ya harus tahu ya. Nah, dengan catatan ini A-nya berapa, nanti fungsi T-nya apa? Ya, hanya satu betul. Dari sini Anda bisa lihat dari min S dengan min AS apa yang terjadi? Kan gitu kan? Min AS sama dengan min S. S-nya coret, ya enggak? Berarti min A adalah min 1. A berapa? Dikali min 1. Ya enggak? A adalah 1. Itu enggak? Berarti A-nya 1. Kemudian ini cari lagi. Fungsi S adalah 6 per S pangkat 4. Berapa fungsi T-nya? Fungsi T adalah inverse dari fungsi S enggak? Halo? Itu kan? Fungsi T adalah inverse fungsi S kan? Ini yang tadi yang saya buktikan mana tadi? Halo? Nah ini kan yang sebelumnya ini dia. Betul nggak? Lapa fungsi T adalah fungsi S. Inverse fungsi S adalah fungsi T. Ini yang dipakai nih. Fungsi T adalah inverse dari fungsi S. Kalau dibalik gitu. Ini kita pakai. Nah, berarti fungsi T berapa? Fungsi T adalah inverse dari 6 per S pangkat 4. 6-nya konstan. Boleh keluar. Inverse dari 1 S pangkat berapa tambah 1? 4 itu berapa tambah 1? 3. 3 itu N-nya. Menurut ketentuan itu apa? Kalau inverse dari 1 S pangkat N plus 1, ada rumus ya kan? Apa rumusnya? Inverse dari 1 S pangkat N plus 1, rumusnya apa? T pangkat N per N faktorial. Kalau N-nya bilangan cacat, boleh 0. 0, 1, 2, 3, 4. Tapi kalau dia pecahan, gamma. Gamma M plus 1 tadi. Ya. Nah, kita pakai nih. Jadi T pangkat N. N-nya 3 kan? Karena N-nya 3, berarti T pangkat 3 per 6, 3 faktorial, ya kan? N faktorial. N-nya 3. Ini 6T pangkat 3 per 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. Betul enggak? Ini kan coret nih. Halo? Berarti ini coret enggak? 6 sama 3, 2, 1 ya kan? Tinggal apa? Tinggallah T pangkat 3 ya. Nah ini modelnya. Tadi A-nya 1. Nah sekarang kalau Anda cari fungsi T-nya, Anda dapat apa tadi? Fungsi T-nya sama dengan T pangkat 3. Ya. Fungsi T-nya adalah T pangkat 3. Nah kalau fungsi T min A.
A-nya 1 ya. Adalah apa? T min 1 pangkat 3 enggak? Maka apa? GT berapa? GT adalah atau GT itu inverse dari itu kan? Dari hasil tadi kan? GT seneng apa? UT. UT min A kali F. Ya enggak? UT min A. UT min A kali fungsi T min A. Betul enggak? A-nya 1. Berarti sini UT min 1 F T min 1. Betul enggak? Ini secara apa? Tapi kalau bikin buat dalam bentuk persamaan apa nih? Ini T, karena ini fungsi T min, ini ada fungsi T min satunya adalah T min 1 kurung pangkat 3. Ini kan GT nih. Adalah untuk T besar dari 1. 0 untuk T kecil dari 1. Jadi jawabannya itu ada yang ini, seperti ini. Atau gini. Ini yang lebih lengkap ya. GT-nya sesuai dengan soal tadi kan. Soalnya itu enggak. GT adalah T min 1 pangkat 3 untuk T besar dari 1. 0 untuk T kecil 1. Jelas? Ada yang mau lihat sebelumnya? Yang sebelumnya ini Excel. Itu kan? Ini baru ini. Ya. Kalau misalnya kita dalam yang bawah itu dia yang baik atas itu selalu fungsi dengan A-nya. Ya, fungsi bawahnya. F-nya T, F kecil ya. Ya, FT 0 ya. T besar ya A, T kecil ya A. Jadi bentuk umumnya itu sebetulnya untuk ini adalah secara apa tadi sifat soalnya ya. Soalnya itu yang sebenarnya ini adalah F apa GT ya, bukan FT sorry. GT adalah fungsi T min A. T min A itu ya macam-macam. Pokoknya mengandung T min A-nya. T min A pangkat 3. Apa sin T min A bisa juga. Ini 0, betul. Terus ini T besar dari A. Yang ini tuh T kecil dari A. Ya, selalu itu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ya silakan. Nah, ini yang lebih sulit lagi. Jadi makin meningkat ya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Ini ada lagi save ya. HP untuk save. Press escape to cancel. Di cancel. Oke. Ini Anda coba dulu boleh. Ada soal latihannya. Sebentar. Saya kirim. Soal Laplace itu ada.
Waduh, soalnya adanya yang di ini, di hadis saya yang eksternal, ya. Adanya di sini, ya. Atau mau saya salin boleh. Bentar ya. Ya, kalkulus. Ini. Laplace latihan soalnya saya tulis di sini. Ini latihan soal yang sama, Laplace dari 5T min 3. Kedua, Laplace dari 2T kuadrat kurang T pangkat min T. Tiga. Berarti soal translasi kedua itu tetap. Nah, ini soal yang dulu. Saya lupa ya, ini masuk ini sekalian semua lah. Itu Laplace dari 3 cos 5T ini yang masih gampang-gampang ya. Yang keempat, Laplace dari sin 6. Ya, yang kemarin masuk semua. Pokoknya dari Laplace. 2T dikurang. PPT-nya belum saya tulis nih, belum. Hari ini saya tulis. Sebenarnya nanti saya kirim juga itu supaya Anda apa ya. Yang kelima, Laplace dari T kuadrat plus 1 pangkat 2. Keenam, Laplace dari E pangkat min T dikurang. Dikali sih. Min T kali kosinus 2T. Banyak sebenarnya latihan. Ini yang masuk PR Anda ya. Yang ketujuh, Laplace dari T pangkat 3 kali kosinus 2T. Ke-8. Ya nanti ini tidak usah catat. Ini kan saya kirim juga Anda. Ke-8 Laplace dari
T plus 2 pangkat 2 kali E pangkat T Laplace dari E pangkat min 4T kali kosinus hiperbolik 2T. 10 Laplace dari E pangkat min T kali sin kuadrat T ke 11 jika fungsi T adalah fungsi T sama 5 dan 0, T antara 0,3, ini T besar dari 3. Nah, Laplace dari fungsi T lumayan banyak juga ya. 12 Laplace dari E pangkat T kali kosinus hiperbolik 5T 13 Laplace dari E pangkat min 2T kali 3 kosinus 6T min 5 sin 6T. Jika fungsi T adalah, cuma lambang F-nya terbalik ya. Kosinus T min 2pi per 3 untuk T besar dari 27. Ini apa ini? 2pi per 3 salah. 2pi per 3 0 untuk T kecil dari 2pi per 3. Maka Laplace dari fungsi T soalnya sasaran sini aja ya, tidak usah catat. Tentukan Laplace dari fungsi T jika fungsi T-nya adalah sama dengan 2T sama dengan 1. Ya. 1 ini T antara Laplace dari 0 ya, 0 sampai 5. Terus ini T besar 5. Ini yang harusnya yang sebelumnya ini ya. Tentukan Laplace dari fungsi T jika fungsi T adalah T min 1 pangkat 2
Terus ini T besar S1, ini dan 01. Ya, ini yang ada 16. Nah, sekarang yang berikutnya, ini ada soal latihan lagi. Ini untuk dikumpul di akhir semester ya. Banyak soalnya, lumayan banyak. Ya karena Anda rajin latihan dari ini ada lagi yang nah ini yang materi yang hari ini lagi yang kelompok lainnya itu soal latihan juga. Yang pertama adalah Laplace dari ini belum belajar ya, T kali sin AT, T kali sin AT. Yang kedua Laplace dari T kali cos AT. Ketiga Laplace dari T kali kosinus hiperbolik 3T. Ini kosinus hiperbolik ya. Yang keempat, integral 0 tak hingga T kali E pangkat min 3T dikali sin T dikali dt. Yang keenam, kelima, Laplace dari E pangkat min AT kurang E pangkat min BT per T. Yang keenam, sin hiperbolik T per T. Itu E pangkat min 3T dt. 8 jika T adalah T kuadrat dan T antara 01 T besar S1 maka pas CT 9 3 T adalah 2T 2T titik T ini T kata antara 1 ke sini T untuk T besar S1 maka 8 T yang keduanya ada 10 soal ya. Jangan saya khawatirkan
lambangnya agak terbalik antara buku dengan apa yang ada sekarang. Jadi yang sekarang ini sih mengikuti yang banyak dipakai gitu. Ya. Oke. Jadi ini ada soal-soalnya. Halo. Lumayan banyak ya. Apa? Nanti kan ini sebentar saya kirim ulang, langsung saya kirim. Yang ini dulu ya. Videonya belakangan. Jadi ini ada soal latihan. Apa? Apa? Mau foto sebentar. Ini dulu. Oke. Sudah foto? Nah, terus ini berikutnya. Berikutnya. Ya, ini yang terakhir yang pertama. Oke. Ya. 16 soal. Tadi baru 14. Ada 15 16. Ini 15 16-nya. Halo. Sudah? Oke. Nah, ini yang lanjutan yang mungkin belum ada yang belum diajarkan ya, ada yang sudah. Sudah? Sudah dipoto oleh Jonathan? Sudah. Yang baru. 1 sampai 5. Oke, 6 7 8. Yang belakang sudah. Iya, sebenarnya dia enggak sabar aja udah saya. Udah. Ya, plus 10. Ya. Oke, tadi udah. Sampai situ ada pertanyaan dulu. Soal-soal latihannya udah ya. Nah, sekarang saya lanjutkan tadi itu mana ya? Oke, kita masuk yang sebelum ini kita pelajari sampai saat ini baru adalah Laplace transform transformasi Laplace dari turunan. Nah, berikutnya adalah transformasi Laplace dari integral. Ini yang baru ya. Tahu ya. Yang berikutnya adalah Laplace transform dari integral. Lalu Anton kita ngajar. Saya ya, gimana Banten? Nanti jam 1 saya hubungi Bapak lagi ngajar Pak. Ya, ya, ya. Saya lagi ngajar sampai jam 1 gitu. Halo. Oke, Laplace transform dari integral ya. Jadi minggu depan nggak ada ya? Udah masuk? Oh ya, masuk ke Lebaran ya. Laplace transform dari integral. Yang pertama, ini ada 4 ya, salah. Jika
Laplace dari fungsi T adalah fungsi S, maka ya. Jadi jika ini biasa kan ini ya. Jika Laplace ini yang sering kita pakai kan. Laplace dari fungsi T adalah fungsi S, maka Laplace dari integral 0T dari FU DU adalah fungsi S dibagi S. Ya ini hati-hati, ini mulai sulit ya. Dari yang tadi ini lebih sulit. Oke, kita lihat. Bagaimana kita membuktikannya? Berarti ini kita Laplace ini kita misalkan ini dengan GT ya. Kita misalkan ya, misalkan GT adalah integral 0T FU DU. Mengapa tulis FU DU bukan FT DT? Karena sini batasnya ada 0T. Kan lucu, agak batasnya kok sama namanya dengan fungsinya. Jadi maka diubah dalam U saya. Jadi 0T FU DU. Ya. Jadi yang ini nih, jadi yang bentuk ini, yang dalamnya ini kita misalkan dengan GT. Ya. Oke, kalau gitu G aksen T-nya sama dengan berapa? Atau ini boleh kita balik dengan ini mesti ngerti sifat integral ya. Kalau ini saya balik jadi apa nih? Kalau saya balik integral 0T FU DU adalah GT. Tadi saya jelaskan kan hasil integral jika kita diferensialkan sama dengan soal enggak? Halo? Saya integralkan. Hasilnya apabila saya diferensialkan sama dengan soal integralnya. Integral dari soal sama dengan hasil. Hasil integral saya diferensialkan sama dengan soal. Nah, kalau ini coba lihat. Ini artinya integral dari soal yang mana nih? FU ya. FU kan. Integral FU sama dengan hasil GT. Kalau saya akibatnya apa? Integral dari hasil itu enggak. Sama dengan soal. Soalnya FU itu kan FT awalnya. FT DT. Kenapa menjadi FU DU? Karena harga batasnya ada T. Maka harus diganti dengan yang lain. Boleh FSDS, boleh deh. Apa ya? FVDV. Oh, ditukar ya. Jangan T. Jadi ini adalah FT. Betul enggak gitu? Jadi turunan dari hasil integral adalah sama dengan soal mula-mula. Betul enggak? Ngerti enggak maksudnya nih? Halo? Ya. Jadi ini yang sama ya. Sama dengan betul enggak? Nah, kemudian kita ambil ya, berarti G aksen T dengan FT. Nah, G0-nya nanti kita ambil ya. G0-nya 0 ya. Kita ambil G0-nya 0. Ya, kita ambil G0-nya sama dengan 0. Nah, kalau kita tahu ini kita artinya apa nih? Kalau
G aksen T dengan FT, coba kita integralkan, kita laplaskan. G aksen T sama dengan FT. Kalau ini dilaplaskan, Laplace dari G aksen T adalah Laplace dari FT, enggak? Halo? Nah, Laplace dari turunan pertama ingat enggak? Laplace dari dx per dt apa teman? S masih. Anda masih ingat enggak? Kita tambah sini ya. Naik ke atas kosong. Ingat enggak dulu Laplace dari kita pakai apa waktu ini? df. Ya. df per dt rumusnya apa? Pada x-nya. dx per dt kalau salah ya. X itu boleh ganti dengan f, boleh apa? Coba. Ini Anda masih ingat rumusnya apa? Rumusnya S kali Laplace xt itu enggak gitu. Dikurang x0, itu enggak? Ini adalah Laplace transform dari turunan. Ingat enggak yang pertama ini? Saya buktikan. Nah, kalau ini kan boleh ada tulis segini enggak? Halo? S kali Laplace xt kurang x0. Nah, kalau sekarang saya ganti dengan, halo? Kalau saya ganti dengan G, Laplace dari GT, G aksen T apa? Berarti ini S kali Laplace GT, itu enggak? Kurang G0. Nah, dimana G0 ini saya ambil 0. Ya. Bisa nangkap maksudnya? Oke. Nah, maka ini akan terjadi, atau G aksen T itu sama dengan apa? G aksen T ini sama nggak dengan TG per G dt? Ya, ini boleh nggak saya tulis dengan Laplace dari, ya, Laplace dari dg per dt. Nah, ini menurut rumus apa nih? Fungsi S nggak? Halo? Ya, Laplace fungsi T integral dengan fungsi S. Nah, kemudian ini dikali kita lakukan, ya ini tadi ini artinya sama. Ini yang tadi yang saya terangkan di sini ini sama enggak? Ya, yaitu apa? S kali Laplace GT, enak GT dikurang G0, enak sama dengan enak S kurang G0 sama dengan fungsi S, di mana G0-nya sama dengan 0. Berarti ini hilang nggak? Ya, hilang kan? Jadi tinggal apa? S kali Laplace GT sama dengan fungsi S. Kalau gitu, berapa Laplace GT? Laplace GT adalah fungsi S bagi S, nak? Halo? Nah, tadi GT itu apa tadi? Sebelumnya. GT itu yang kita misalkan apa tadi? Ini kan. GT itu yang kita misalkan ini tadi kan GT. Halo? GT apa? Sama dengan apa? Integral 0 T FU/DU kan? Nah, berarti kalau kita ganti sini, ini menjadi apa? Ini adalah Laplace dari GT itu adalah tadi integral 0 T FU, F kecil ya, DU. Itu sama dengan fungsi S per S. Ini yang kita buktikan kan? Yang sebelum kita buktikan ini kan? Jika ya Laplace T M, maka Laplace integral 0 T FU DU adalah fungsi F per S. Adalah ya, fungsi F per S. Jelas di sini saya pasang Arab. Ya. Sampai sini ngerti maksudnya? Oke. Jadi putihnya itu. Ya.
mungkin yang hari ini apa hasilnya kita absen dulu ya. Kok makin banyak nih? Aloysius Dovan Gani, apa lagi? Boy. Briton Kepas di ada. Briton Kefas ada. Tadi ada. Brian Chandra, Jenderal Tisto, ya, datang ke kantin. Izaldin Raka, Jonathan Teja, Maulana Rafi, ada juga. Muhammad Ilham, Sharon Albania, Tegar, Wira Satya, sakit ya? Sudah. Step. Oke, jadi yang ini saya buktikan ya, mengapa rumus itu terjadi gitu kan. Jadi terbuktilah bahwa Laplace dari integral 0 T F UDU adalah fungsi F per S. Ada pertanyaan di sini? Oke.